sebagai calon FASDA ya. Jadi mohon arahannya, mohon bimbingannya apabila nanti dalam penyampaian materi itu kurang sempurna ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi sebelumnya mohon maaf. Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam diseminasi berbagi praktik baik untuk tugas terakhir saya sebagai fasilitator daerah ya. Untuk memulai kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita lakukan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelancaran kegiatan, berdoa mulai. Selesai, langsung mawon ya Bapak Ibu Guru. Sedikit grogi ya. Ampun, dari tadi itu saya bolak-balik ke toilet. Jujur, ini memang pengalaman dan ini tantangan untuk saya bisa nggak menyelesaikan tugas ini. Jadi pertemuan kali ini tugas saya yaitu menyampaikan apa yang sudah saya peroleh waktu bulan September kemarin selama 4 hari di Kota Solo untuk mewakili guru BK sebanyak 22 guru SMP dan 10 guru SMA dan SMK. Kebetulan kok nama saya yang ditunjuk, sebenarnya ada lebih yang pantas ya, senior saya Bu Ira, tapi Bu Ira jadi mau tidak mau saya insya Allah siap untuk mengemban tugas ini ya. Jadi kita akan berbagi praktik baik implementasi OJL di SMP sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan kita yang terbaru Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Mukti menyampaikan bahwa menjadikan semua guru menjadi guru bimbingan dan konseling. Artinya apa? Bukan berarti menggantikan fungsi guru BK Bapak Ibu Guru. Di sini melainkan memperluas peran guru untuk melakukan bimbingan dan konseling semua guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran, apalagi sekarang ada petugasan guru wali. Kemudian dibekali kompetensi untuk menjadi guru wali yang mendampingi siswa secara akademik, karakter, dan sosial emosional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih aman, nyaman, dan sportif melalui prinsip guardians for all. Ngapunten Inggrisnya gelepotan, mohon dikoreksi bisa nanti ya. Oke. Kemarin waktu mengikuti pelatihan saya dibekali 7 jurus. Jadi selama 4 hari di Solo itu ada 7 jurus yang diberikan kepada saya. Kemudian tugas di minggu pertama dan kedua untuk diseminasi di kelas. Saya mengambil sampel kemarin kelasnya Bu Tevi 9A sama Bu Mutri 9G. Hanya dua jurus yang saya diseminasikan di kelas, yaitu jurus kenali potensi dan kelola emosi. Kebetulan di pertemuan berbagi praktik baik ini saya hanya akan menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan di kelas kemarin. Jadi bukan membahas 7 jurus ini ya. Kalau 7 jurus ini nanti waktunya sampai 4 hari nggak cukup. Jadi 7 jurus yang kemarin diberikan yaitu pertama kenali potensi. Kita sebagai guru sebelum menyiapkan program pembelajaran sebaiknya alangkah baiknya kita harus membuat yang namanya asesmen, mulai dari potensi, karakter, beserta didik dan sebagainya. Kemudian jurus yang kedua kelola emosi. Kita sebagai seorang pendidik harusnya bisa mengelola emosi kita dengan baik. Jangan sampai kita marah-marah di depan anak dan sebagainya. Sebenarnya itu yang perlu ditularkan. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu apa Bapak Ibu Guru? Daya juang. Daya juang. Jadi sebenarnya setiap anak, setiap orang itu pernah gagal. Bagaimana kita bisa membangun dan membuat pembelajaran bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Kita harus konsisten. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Dan jurus keenam, bangun kolaborasi antara wali kelas,
kemahasiswaan, guru BK, guru mapel, dan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah menjaga situasi. Oke, langsung mawon Bapak Ibu guru ya. Untuk membuat kita suasana ini lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, kita lakukan dengan kegiatan senam ya. Kemarin juga dapat ilmu senam, bukan hanya Pak Dimas yang dapat, saya juga ya. Jadi BK nanti ada senamnya Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru bisa berdiri dan kita senam bareng-bareng ya. Ikuti gerakannya ya Bapak Ibu. Sudah lumayan fresh ya. Kita lanjutkan. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Jadi kemarin saya mendapatkan ilmu baru ya Bapak Ibu guru. Ilmunya apa? Jadi segala layanan, termasuk layanan bimbingan klasikal yang saya lakukan di kelas, itu patokannya, pedomannya itu menggunakan ARKA. ARKA itu apa? Yang pertama aktivitas. Ya. Jadi kemarin jurus yang pertama aktivitasnya mengisi tes gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3. Ya. Kalau kita langsung memberikan materi pembelajaran, kita nggak tahu masing-masing anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian refleksinya, bagaimana hasil tes asesmen itu untuk Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian konsepnya nanti kita akan bahas materi tentang kenali potensi dan aplikasinya. Hasil jurus 1 ini kita lakukan pada saat kita memberikan layanan di kelas ini, Bapak Ibu guru ya. Oke, sekarang saya kasih pedoman untuk Bapak Ibu guru. Ini bisa Bapak Ibu guru
sebagai wali kelas tugas untuk Bapak Ibu guru bisa mengenali tes gaya belajar, tes minat dan kecerdasan majemuk sampai ke pribadian anak-anak Bapak Ibu guru semua. Ini bisa juga dilakukan sebagai nanti Bapak Ibu guru bertugas sebagai guru wali ya. Nanti menggunakan tes ini, apakah Bapak Ibu guru bersedia mengisi tes salah satu saja? Silakan bisa diakses linknya. Saya akan share di grup info ya. Bapak Ibu guru coba melakukan tes gaya belajar. Link yang ini silakan diakses. Kemudian Bapak Ibu guru isi. Nanti Bapak Ibu guru akan mengetahui potensi tes gaya belajar ya. Nanti bisa di-share di grup info kelas Bapak Ibu semua. Oke. Nanti dengan begitu hasilnya bisa dijadikan sebagai pedoman Bapak Ibu guru untuk tahu kondisi anak mulai dari tes gaya belajar, tes jenis kecerdasan, tes minat dan tes kepribadian. Mau diakses atau kita lanjut? Lanjut. Nanti dicoba di rumah ya. Kemudian aktivitas itu kemarin saya lakukan di kelas 9A mengisi tes gaya belajar. Ternyata mereka sangat antusias mengikuti tes tersebut dan mereka baru tahu, oh Pak, ternyata selama ini gaya belajar itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dengan begitu kita akan lebih meluangkan waktu kita untuk merancang metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian refleksinya, potensi apa yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen, strategi hasil asesmen membantu Bapak Ibu guru dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan. Dan apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang kita bicara ke konsep yang saya terapkan kemarin, yaitu kecerdasan majemuk. Jadi kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata ya. Di sini saya menggambarkan kutipan gambar. Ini ada seorang guru, kemudian di sini ada beberapa kita ibaratkan murid. Jadi pada dasarnya murid kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Saya ambil contoh, di sini ada ikan. Ikan itu memiliki keahlian dia berenang di dalam air, makan di dalam air, tidur pun di dalam air. Beda lagi dengan monyet. Monyet itu memiliki keahlian sendiri, memanjat pohon, bergelantungan, makan di atas pohon. Maka dari itu pembelajaran yang dapat kita ambil dari gambar ini adalah kita jangan memaksakan ikan untuk bisa memanjat pohon. Kita jangan memaksakan monyet untuk makan di dalam air, nggak bisa begitu. Burung itu memiliki potensi keahlian terbang bermanuver di atas udara. Kalau kita paksakan burung untuk terbang di dalam air, nggak bisa begitu. Jadi kita harus tahu potensi anak masing-masing. Ini tugas kita sebagai, nanti ada tugas baru sebagai guru wali. Ini bisa terapkan tes yang sudah saya share di grup info itu. Jadi dengan begitu kita akan tahu data setiap anak kita, itu gampangnya. Kemudian kita bicara tentang jenis kecerdasan majemuk, itu ada 8. Yang pertama kecerdasan visual spasial, itu seorang yang memiliki kecerdasan menulis, membaca. Kemudian verbal linguistik, cerdas interpersonal, intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, dan cerdas logis atau matematis. Kemudian yang terakhir kecerdasan musikal atau
kecerdasan, peka terhadap seni musik. Sekarang kita bicara ke gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Visual itu apa, Bapak Ibu Guru? Melihat. Di sini kita bisa mengambil pembelajaran, yaitu pada saat kita memberikan layanan di kelas, kita bisa menggunakan gambar, peta konsep, video, grafis, dan membuat catatan yang berwarna, sehingga murid yang memiliki gaya belajar visual itu akan lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan di kelas. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu dengan pendengaran. Gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu, dan ajak murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Itu akan lebih dipahami oleh murid yang memiliki gaya belajar auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik, yaitu dengan menggunakan simulasi, eksperimen, atau bermain peran, atau biasa dilakukan kita disuruh mempraktekkan langsung kepada murid. Ya, jadi kita perlu mendesain perangkat pembelajaran kita dengan 3 gaya belajar anak yang berbeda-beda. Oke, aktivitasnya, aplikasinya, mohon maaf, buatlah beberapa perencanaan asesmen untuk mengetahui potensi murid. Ini bisa langsung Bapak Ibu Guru terapkan ya. Kemudian aplikasi jurus kenali potensi dalam pembelajaran dengan murid. Selesai nih Bapak Ibu Guru jurus yang pertama. Kita persingkat lagi ya. Langsung masuk ke jurus kedua, yaitu kelola emosi. Nanti di aktivitas ini kemarin saya menggunakan 1 lembar kertas untuk bermain kertas emosi. Ini juga saya mau minta praktek sebentar kepada Bapak Ibu Guru semua. Ini saya modal sendiri ya. Kertasnya otot Bu. Dibagi satu-satu. Kita akan bermain kertas emosi ya. Nanti pada saat saya membacakan alur cerita, Bapak Ibu Guru bisa mengekspresikan di lembar kertas tersebut. Kertas itu kalau Bapak Ibu Guru perasaannya senang, bisa diusap kertasnya. Kalau Bapak Ibu Guru merasa kesal, marah, diremet, disobek, dijualangnya terserah Bapak Ibu Guru. Oke, siap ya? Pagi itu Bapak Ibu Guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor tersebut mendadak mati, mogok, bensinnya habis. Dengan susah payah Bapak Ibu Guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Sedangkan tuntutan absensi kita harus sudah sampai. Silakan ekspresikan di kertas Bapak Ibu Guru. Sampailah Bapak Ibu Guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Haikal masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu Guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas di kelas yang menyenangkan seketika buyar karena bahan ajarnya hilang tadi ya waktu nuntut sepeda motor. Silakan ekspresikan. Di tengah pembelajaran, saat
Bapak Ibu guru mengajar, Haikal terlihat tidak menunjukkan perhatian. Haikal lagi. Saat didekati, ternyata Haikal sedang terlelap ketiduran. Kita berangkat untuk sepeda motor di kelas, Haikal terlambat dan tidur lagi. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi." Pamannya Haikal. Sebetulnya Haikal sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Haikal memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Haikal karena ayahnya masuk ICU. Paman Haikal juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkus ini. Saya cek isinya buku atas nama guru sekolah sini. Jadi saya membawa ke sekolah untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya. Ternyata paman Andi juga membawa bahan ajar yang hilang tadi, Bu. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Haikal dan pamannya pun berpamitan. Sudah paham alurnya? Refleksi dari cerita ini, pembelajaran yang dapat kita ambil apa nih? Apa? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Bu Ira, monggo. Sebentar, senior saya. Monggo Bu. Pakai mic dong. Silakan. Tepuk tangan untuk Bu Ira. Maju. Iya. Manfaat yang kita ambil. Monggo Pak. Ibu saya tercinta ini. Guru saya pada saat ini ilmu menyerap ilmu dari Pak Imam. Kalau saya diminta apa tadi? Mengambil pembelajaran dari cerita si Haikal. Oh iya. Dari cerita tadi itu awal-awal saya bikin emosi ya. Ada yang jatuh, mogok dan sebagainya ya Pak Zen ya. Sering ya Pak Zen ya. Masih keberungsung pagi-pagi dan sebagainya sampai di kelas tiba-tiba ada yang terlambat dan sebagainya. Ini pasti pagi yang sangat bikin emosi ya. Harinya mantap. Nah, tiba-tiba di ujung ini ternyata di balik dari kejadian Haikal tadi, peristiwa tadi, ternyata Haikal ada peristiwa yang membelakangi kenapa Haikal terlambat, kenapa Haikal ngantuk dan sebagainya. Nah, mungkin pelajaran yang diambil dari peristiwa tadi bahwa kita kalau melihat masalah atau kasus dari anak, kita bisa melihat latar belakangnya. Tapi kalau latar belakang mungkin melihatnya nanti setelah ada prosesnya sampai endingnya ya Pak ya. Mungkin kita lebih untuk bisa melihat sampai ke latar belakang, bisa menahan emosi dulu, mungkin tidak meledak-meledak. Jadi kita menanyakan kenapa kok sampai ngantuk, ada apa dan sebagainya, sampai nanti ketahuan oh ternyata ayahnya ada di rumah sakit dan seterusnya. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih, sangat menginspirasi. Ya, betul. Jadi pembelajaran dari cerita ini, kita jangan sekali lagi merespon atas apa yang terjadi saat peristiwa itu. Tapi kita perlu ke belakang, cari informasi, cari tahu ini anak kenapa kok sampai melakukan kejadian seperti ini. Oke? Jadi ini untuk pembelajaran kita semua. Jangan-jangan sering telepon, Pak ini, Pak ini, saya sering seperti itu. Kita coba bangun kolaborasi, cari informasi sebanyak mungkin kenapa anak melakukan perbuatan-perbuatan seperti
lanjutkan. Jadi kita akan belajar yang namanya social emotional learning atau biasa dikenal dengan CESL. Jadi dalam pembelajaran SEL ini, social emotional learning, itu ada 3 unsur yang memang harus kita terapkan agar kita bisa mengelola emosi kita. Yang pertama adalah kita self awareness. Mohon koreksi Inggrisnya saya belepotan. Itu kita perlu memahami diri kita. Saat kita emosi, saat kita sedih, saat kita marah, kita harus memahami kondisi diri kita terlebih dahulu. Kemudian self management, kita bisa mengelola diri kita, mengelola emosi kita, mengelola amarah kita, perasaan kita. Kemudian responsible decision making, artinya apa? Kita perlu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jangan sampai keputusan saat kita marah, keputusannya ini itu sampai merugikan diri kita dan orang lain. Kemudian relationship skill, artinya apa? Menjalin hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir social awareness, artinya apa itu? Peduli sosial. Kita lanjut. Self awareness atau mengenali peta emosi. Jadi menurut CESL itu emosi seseorang itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah apa Bu Ida? Excited, artinya apa? Menyenangkan, semangat, ya. Kemudian yang kedua tender itu takut. Tender itu perasaan cinta, tenang, ya. Kemudian scared, takut. Angry, marah. Sad, sedih, dan happy, senang. Ini perasaan menurut pakar psikologi CESL tadi. Itu perasaan seseorang itu ada 6. Kemudian kita bicara kenali diri kita. Jadi menurut beliau otak manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang otak terluar namanya neokortex. Otak ini adalah otak saat kita marah, kita memikirkan sesuatu secara logis dan penuh pertimbangan. Sedangkan limbik ini atau otak bunglon, nanti akan jelaskan kenapa bunglon, itu ekspresi perasaan kita. Saat kita marah, saat kita sedih, saat kita bahagia, saat kita senang dan sebagainya. Kenapa otak bunglon namanya limbik ini? Karena seperti bunglon suka berubah-ubah warna. Sama dengan perasaan kita. Tiba-tiba saya berangkat pagi-pagi lihat seniman Bu Ira di Semarang. Nah, itu juga. Padahal dari rumah udah kesel, marah-marah dan sebagainya. Perasaan kita nggak ada yang tahu. Okay? Kita yang mengalami sendiri. Kita berubah-ubah. Kemudian otak paling sensitif, otak paling kuno adalah reptilian brain atau otak dinosaurus. Otak reptilian brain ini adalah ekspresi yang saat tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, saat kita marah, kita akan mengekspresikan seperti Haikal tadi. Perasaan Haikal tadi seperti kertas tadi gimana? Kita remet-remet, ya. Gimana perasaannya Haikal? Itulah yang bekerja otak reptilian brain kita, otak dinosaurus. Jadi kita akan belajar kenali dan kendali otak kita. Yang pertama tadi bicara otak neokortex. Kalau saya ibaratkan tangan ini neokortex, otak pengendali, penuh pertimbangan, itu 4 jari ini. Coba Bapak Ibu Guru, ini otak neokortex kita, otak pengendali. Kemudian otak apa tadi? Bunglon, limbik. Ini harus bisa kita kendalikan ekspresi kita. Saat kita marah, kita senang jangan sampai lewat batas. Senang kok ini wah, itu tidak bisa kita kendalikan. Marah pun jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pas. Oke, harus kita kendalikan ekspresi kita. Kemudian yang terakhir otak reptilian brain atau otak dinosaurus. Otak dinosaurus itu modenya cuma 2, tempur atau kabur. Makanya di luar sana banyak kasus seorang tetangga kabur tega membunuh teman
Artinya karena otak dinosaurusnya yang aktif, dia tidak bisa mengontrol otak bunglonnya. Jadi yang keluar dino. Kalau dino yang keluar, yang terjadi adalah fight atau flight, kabur atau tempur. Di sini ada sedikit tayangan. Di sini seorang guru dengan murid ini tidak patut kita contoh ya. Ini yang keluar adalah otak dinosaurus dan otak dinosaurus. Sudah lagi. Rumah kami ya, rumah ada bapak kamu. Mau di rumah ibu. Hah? Oh pantas gak punya bapak kamu terus ngomong gitu. Udah diam kamu. Yang keluar dino ya. Jadi tadi apa pembelajaran tadi tayang tadi itu yang keluar adalah otak paling sensitif, yaitu otak reptilian brain atau dinosaurus. Kita sebagai seorang pendidik harus kita bisa mengendalikan otak limbik dan otak dinosaurus atau reptilian brain kita. Oke, kita bicara responsible decision making atau jeda dan memilih tindakan. Pada saat kita emosi, kita biasanya langsung merespon tindakan atas peristiwa yang membuat kita emosi. Jadi pada saat kita emosi, kita selalu memberikan respon atau tindakan. Menghukum anak, disuruh push up dan sebagainya, itu adalah tindakan yang sebenarnya kurang tepat. Maka kita perlu yang namanya jeda untuk merespon tindakan atas emosi kita. Seandainya kita sedang emosi tapi kita luangkan waktu untuk jeda ini bisa manfaatkan Bapak Ibu Guru untuk tarik nafas dalam-dalam, keluar. Kemudian apalagi kalau dalam agama Islam, istighfar, wudu, sholat, tahajud, baca Quran. Intinya apa? Pada saat kita emosi, otak dinosaurus kita atau reptilian brain kita itu butuh waktu untuk jeda sesaat, untuk istirahat. Agar apa? Kita bisa merespon tindakan dengan yang lebih bijak lagi. Oke, Bapak Ibu Guru, bisa dipahami nggih? Jadi saat kita marah dulu, jangan langsung memberikan respon atau tindakan, tapi kita jeda dulu menyendiri di pojokan. Kenapa Mas Dimas? Aku apa ketawa dinosaurus? Jangan. Jadi kita waktu jeda terlebih dahulu sebelum merespon sebuah tindakan. Kita langsung ke roda pilihan. Pada saat kita emosi, saat kita melakukan jeda, kita bisa mengambil ada 8 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, apologize, artinya apa? Kita meminta maaf. Sama seperti saya kadang di rumah dengan istri. Saya minta maaf. Bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua apa? Pergi sebentar. Daripada kita emosi kita di situ kita sampai ya pergi sebentar. Saya mau pergi sebentar. Itu aja ya. Kemudian family meeting. Artinya apa? Kita diskusi dengan seorang yang membuat kita marah. Ini loh kesalahanmu itu seperti ini yang membuat saya marah dan sebagainya. Ya. Kemudian use and I message. Bu, kamu jangan kayak gitu. Kata-katamu membuat saya marah. Sampaikan pesan apa yang membuat panjenengan marah. Sama anak juga. Kamu jangan kayak gitu. Nanti saya marah dan sebagainya. Sampaikan dulu. Kemudian stop. Jangan bicara. Bicaramu membuat saya marah. Hentikan aja. Jika memang itu membuat panjenengan marah,
Kemudian conduct to call off, artinya butuh waktu tadi ya, jeda, bisa melakukan hitungan 1 dalam hati aja ya, sambil tarik nafas, keluarkan dan sebagainya. Kemudian butuh undergame, kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau anak-anak biasanya main game itu akan bisa mereda emosinya, Bapak Ibu guru bisa main TikTok dan sebagainya. Okay? Kemudian share and detector, artinya apa? Publikasi ya, buat status dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kurang cocok karena masalah kita yang harusnya yang tahu hanya kita, tapi menyebar sampai ke sosial media. Okay? Jadi 8 tindakan ini bisa kita ambil salah satunya yang terbaik sesuai dengan diri panjenengan. Kalau saya biasanya ini dulu, iya, di keluarga saya pasti saya menyingkir dulu 30 menit 1 jam, nggak sampai 1 hari ya, satu bulan. Setelah tenang saya sampaikan saya marah karena ini dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru bisa praktekkan saat Bapak Ibu guru marah 8 tindakan yang harus diambil. Oke, ini ada pantun sebelum kita akhiri ya. Dan jam berapa sih? Oke. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya Bapak Guru ya. Bisa langsung undur ya. Wis ki. Wis main karo bayar. Wis banyak, wis stop ya. Wes. Turun.